kita. Kita siapkan Alkitabnya, duduk yang manis dan persembahannya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tumbuh
dan jemaat yang telah dimenangkan. Semoga melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kak Keke tahu kan kalau kita sangat disayang Tuhan? Wah, pasti dong Kak. Adik-adik juga pasti disayang sama Tuhan. Pasti dong. Untuk itu mari kita bernyanyi, Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Muni. Kita akan lagu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberkati kami, menyertai kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh setia mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik semua. Pasti hari ini dalam keadaan sukacita, karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat ke-14. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit dari orang mati. Artinya apa? Tuhan Yesus menang atas maut. Ya, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri ketika Yesus bangkit dari kematian. Kita ingat, pertama kali kepada siapa adik-adik? Pertama sekali kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam satu rumah ketika mereka berkumpul. Sesudah itu Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang bernama Thomas. Ingat, Thomas itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas sambil mencucukkan jari tangannya kepada tangan bekas paku Tuhan Yesus ketika disalib. Nah, hari ini dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berarti ini keempat kali. Tapi kepada murid-muridnya adalah ketiga kali. Yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri di mana? Di pantai Danau Tiberias. Adik-adik sekolah minggu, murid-murid Tuhan Yesus kembali kepada pekerjaan mereka, yaitu menangkap ikan. Dikatakan di sini Petrus, ada Thomas, ada Natanael. Mereka mau menangkap ikan ke pantai. Mereka bersiap-siap, menyiapkan perahu, menyiapkan jala, perlengkapan untuk menangkap ikan. Dari mulai mereka berangkat menebarkan jalannya, tidak diperoleh ikan sampai malam, sampai pagi menjelang hari siang. Dikatakan di sini di dalam firman Tuhan,
Tidak seekor pun didapatkan ikan. Mereka sudah merasa lelah, tapi tidak satu ekor ikan pun yang didapat oleh murid Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus pada saat itu ada berada di darat. Dan Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan lauk pauk? Jawab murid-murid Tuhan Yesus apa? Belum, kami belum mendapatkan ikan. Tuhan berkata kepada mereka, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Murid-murid itu Yesus dengan taat menebarkan jalannya. Apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Mereka menarik jalannya dan mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Di dalam Alkitab dikatakan 153 ekor dan ikannya sangat besar-besar. Wow, pasti senang sekali ya adik-adik ya. Mereka mendapatkan ikan karena semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan menolong mereka. Tuhan Yesus membuat sesuatu di luar dugaan manusia. Sampai dikatakan kalaupun sebanyak itu ikan yang diperoleh, tapi jala mereka tidak koyak. Nah, di sini Tuhan menampakkan diri mereka kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ini. Ketika ada murid-murid berkata, itu Tuhan. Petrus, murid yang sangat dikasihi Tuhan, langsung terjun ingin menjumpai Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan, penampakan diri yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menunjukkan apa adik-adik sekolah minggu? Menunjukkan bahwa Tuhan datang menolong kita di dalam kesulitan. Ketika kita siap sedia berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini di dalam masa pandemi COVID-19 kita kadang merasa bosan, merasa jenuh ketika harus belajar online di rumah. Ketika kita terlalu banyak bermain HP, maka orang tua akan marah-marah kepada kita. Kita kadang tidak bebas untuk bergerak karena harus menjaga protokol kesehatan. Nah, di dalam setiap hal yang boleh kita rasakan, ketika kita merasa jenuh, merasa kesal, merasa tertekan, undang Tuhan hadir di dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Caranya seperti apa adik-adik? Berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi Tuhan Yesus akan hadir menolong setiap anak-anaknya yang mau berharap kepada Dia. Seperti di dalam ayat hafalan kita, di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Baik adik-adik, biarlah kita tetap mengharapkan kasih setia Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita ketika kita mau berserah, ketika kita mau berharap kepadanya sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita bacakan ayat hafalan kita, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Baik, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau akan selalu hadir menolong kehidupan kami. Ketika kami mengalami persoalan, ketika kami sedih, Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, boleh hadir di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang mau mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Berkati kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu.
Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu taat akan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sama-sama ucapkan Buon dogalan aku, bahen harajaon hinayata. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Marilah kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami agadu, pasada urunami asetora gadu, semboi dalam onami salah kana torsa, dohama somanami torang age puja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.